Makasih banyak teman datang. Ini Pak Dokter Habib Mahdi, saudara kita. Ini kiai kita. Terima kasih Pak Ibu. Silakan Pak. Selasa dan bulanan, Pak Gubernur selamat datang. Pak Ahok yang lebih terkenal, kita panggil, beliau unik mau datang kemari. Saya bilang sama beliau waktu saya ketemu di Balai Kota, Pak Gubernur, Pak Jokowi udah hadir di sekolah 2 kilo dari sini Pak. Lantai 4, lantai 5, muridnya 5.000, ini cuma pesantren, rumah saya dan pengajian. Kemudian Pak Menteri banyak yang hadir, pejabat di sini. Saya bilang, Pak Ahok doang nih Gubernur yang belum datang. Pekawan nama saya Habib Mahdi dari sebelum jadi wagub. Kenalan, menjadi baru dikenalin. Saya bilang, masa nggak pernah datang? Alhamdulillah datang. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Saya bilang kalau nggak datang, saya marah. Nggak apa-apa marah Pak Gubernur, asal jangan malah malaikat aja di akhirat. Tapi beliau baik. Udah Kiai, gue datang. Ngomongnya dia kayak mana aja, gue datang ke rumah lo. Alhamdulillah istana tidak bareng. Biasanya terhalangnya ada istana Jokowi manggil. Alhamdulillah Pak Ahok, Pak Gubernur datang di pesantren Al-Watoniyah Surya 9. Udah banyak Pak Gubernur yang sambutan dari tadi sambil nunggu. Kebetulan dari Romo Steve ya, udah nyumbang. Saya bangun masjid yang Pak Gubernur tahu dengan tangani MP-nya. Ini masjid percontohan, Masjid Sodri As-Siddiq, samping pengadilan depan wali kota. Pak Gubernur, saya sekolah punya lembaga pendidikan cukup besar, 5.000 murid yang Pak Jokowi waktu itu hadir habis pilkada selesai datang. Nah sekarang Pak Ahok datang kemari, alhamdulillah bersama jamaah kiai-kiai yang hadir, halal bihalal semua agama ada. Dia tahu kan hari ini, dia tahu saya adakan begini, maka Pak Wakil Wali Kota bilang ini miniaturnya Indonesia ada di Cakung, di Penggilingan. Semua agama ada, alhamdulillah. Kalau saya nggak begitu pikirin, yang penting semua agama ada surganya, semua agama ada nerakanya, gitu kan? Kata Pak Ahok, Gubernur, gue juga Kiai punya surga neraka, terserah nanti di mana aja Tuhan kasih, beliau gitu. Ya. Oleh sebab itu, sebelum Pak Gubernur, saya minta Pak Arif bicara 5 menit, ya. Iya, sambil istirahat Gubernur. Lagi nasi kebuli belum rapi dihidang. Menit, ya. Kalau saya sih sama Pak Ahok ini dekat urusannya. Saya dipercayakan megang Islamic Center Jakarta Utara dari zamannya Jokowi sampai sekarang, bahkan diperpanjang oleh Pak Gubernur Ahok ini 5 tahun ke depan sampai 2020. Jadi malah beliau support saya, ayo Kiai bangun boarding school, gedung udah ada, bangun pendidikan, gitu. Lu pergi ke Cina, asal lu kalah sama Cina, begitu dibilang. Memang Cina beda, mata sipit tapi duit awas. Kalau kita mata belum, duit susah. Jadi hebat Pak Ahok ini nyuruh saya ulama ke Cina, bener hebat pesantrennya. Ya Allah, umur 6 tahun udah hafal Quran 10 juz di sana. Namanya pesantren Yasin. Waktu itu berapa kali datang ke DKI teman beliau. Alhamdulillah ulama pada berangkat. Saya ke Eropa berangkat, saya lihat lagi, ya Allah, begitu hebat pendidikan. Makanya sekolah saya suruh pakai jas, pakai dasi, biar lagunya lagu luar negeri. Saya bilang gitu. Karena alhamdulillah 5.000 murid. Orang-orang belum punya murid baru 1.200. Saya sekarang Pak Gubernur udah punya murid 1.200. Makanya KJP-nya biar tambah banyak lagi Pak. Susah dulu. Ya, saya nggak bicara politik di sini. Saya tutup politik. Yang penting kita silaturahmi. Setuju begitu? Ya. Yang penting saya udah bersyukur
lihat gubernur sekarang jalanan bersih, setuju nggak? Udah pada setuju semua dia. Kali-kali bersih, betul? Jakarta mau dibikin hebat, setuju nggak? Iya, saya udah bersyukur, saya doain beliau selalu ketemu saya panjang umur, sehat, saya kata gitu. Iya, kenapa? Jakarta bisa hebat. Yang dulu-dulu juga hebat. Ini lebih hebat lagi, bisa bangun masjid di balai kota. Saya yang ikut peletakan batu pertama, jadi ke masjid, kira sembahyang, dia tinggal saya. Apa kata beliau nih di depan Jokowi waktu saya baca doa sholat? Apa kata beliau? Udah kiai lu sholat, udah dapat hidayah. Gue kan belum dapat hidayah, gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sayyidina nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mohon maaf Bapak-bapak, karena ini tidak ada amplopnya. Maka tidak pakai ayat, tidak pakai hadis. Kalau nomornya 1 juta pakai hadis palsu. Ulama memarah dan kami hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara santai. Acara santai, tidak perlu ada acara ilmiah. Ilmiah itu susah dimengerti. Ilmiah itu kadang-kadang definisi itu dari semua pakar dulu, dari dia sendiri tidak ada. Jadi kita acara santai saja, acara temu ramah. Merajut tadi bersamaan. Memang perbedaan itu suatu keniscayaan, tapi kita di sini tidak mencari perbedaan, mencari persamaan. Kita semua dari anak Adam. Kita dari sperma yang panjangnya 20 mili, keluar dari saluran yang paling hina. Tidak ada kesombongan di sini. Kita lahir dari saluran yang paling hina. Kami yakin masing-masing kita punya prinsip kok. Bapak-bapak yang dari gereja, kalau di gereja punya prinsip agama yang benar hanya agama Nasrani, saya salut. Kalau mereka akan mengatakan semua agama sama, itu orang yang tidak beragama. Kita semua punya prinsip, tapi di sini kita cari titik persamaan. Kita tinggalkan perbedaan. Bapak dari LDI, saya tahun 68 ikut bangun Burengan. Saya murid LDI, Pak. Di sana ada prinsip la Islam illa bil jamaah wala jamaah illa bil imarah wala imarah illa bil bai'ah wala bai'ah illa bil ta'ah. Bai'at Pak dengan Imam Amirul Mukminin Haji Nur Hasan Al-Subaidah. Itu punya prinsip seperti itu. Tapi saya sekarang bebas kurban. Seperti Pak Habib tadi fala tuzaku anfusakum. Jangan merasa diri kamu bersih. Bapak, saudara-saudara, Sini baca diri, ini orang kaya lagi nih. Kalau orang kaya saya absen. Ini baca diri sini. Ini Madura paling murah. Punya pom bensin ada 25. Mari Pak Haji hadiri, silakan. Foto. Tadi udah ngasih amplop tebal baru DP. Ini Pak, ini Pak, ini yang punya pom bensin puluhan. Punya ruko banyak banget. Ya sudah, kita lanjutkan. Baru 1 menit. Pak Gubernur dulu, salim dulu Pak Gubernur dulu. Kalau orang kaya yang maju. Kaya semuanya. Ya, gubernurnya salaman orang kaya. Orang miskin pada bilang gua. Bapak, saudara-saudara, acara ini merupakan implementasi dari ibadah demi ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan.
mendidik kita menjadi insan paripurna, manusia unggulan. Manusia yang bertakwa. Siapa manusia yang bertakwa? Manusia yang punya integritas, manusia yang jujur, manusia yang disiplin, punya etos kerja. Itu dimiliki oleh gubernur kita. Kata Kiai Sodri, tinggal menunggu sahadatnya. Indikator takwa ada di gubernur kita. Kita kan masih ingat Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah memuji kepribadian pengembala kambing yang telah dipintu dengan ibadah demi ibadah. Wahai pengembala kambing, saya hari ini perlu satu kambing, seekor kambing saja. Jualah kambingmu kepada berapa saja akan saya bayar. Maaf Tuhan, ini kambing bukan kambing saya seorang budak. Ditugaskan Tuhan saya untuk memelihara, untuk mengembala kambing ini. Uang masuk kantong selesai, seribu Tuhan, fa'ainallah. Allah saya taruh di mana? Coba kalau seluruh kepribadian pengembala kambing ini tidak ada korupsi, tidak ada orang miskin. Untuk nafis saraf wal darab tadi yang diterapkan oleh Kiai Sodri di sini. Bebek saja tiap hari menyumbang telur. Dan kita harus yakin yang kita sumbangkan kontan akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Tidak nunggu di akhirat. Bill Gates itu kaya raya, sumbangannya luar biasa. Mohon maaf Bapak, saya cerita sedikit ya. Bisa? Ada pengemis kecil di komplek elit, mengemis sampai jam 12 siang, tidak ada satupun yang ngasih karena pagarnya semua tertutup, hanya satu rumah yang pagarnya terbuka, langsung masuk ke tok pintu. Permisi, keluar seorang ibu. Ada apa nak? Bu, saya lapar, minta makan bu. Ayo nak masuk nak. Makan secukupnya. Selesai makan diberi bekal secukupnya, dikasih uang. Permisi bu, terima kasih. Hati-hati nak. Anak ini anak cerdas, masuk SMP dapat beasiswa, SLTA dapat beasiswa, masuk perguruan tinggi dapat beasiswa, masuk fakultas kedokteran, jadi dokter, bekerja di rumah sakit besar. Ibu yang pernah memberi makan ini sakit berat, berobat di rumah sakit di mana anak ini bekerja. Anak ini dengar ada ibu dari daerah tertentu, ingat daerah itu bagian dari perjalanan hidupnya. Diamati nih ibu. Masih ingat karena orang tua itu biasanya tidak berubah. Ya. Karena biasanya orang jelek itu awet saja. Kalau istri yang cantik itu cepat berubah. Kalau jelek sampai nenek-nenek tetap. Selesai berobat, di amplop tertulis gratis. Siapa yang membayar? Dokter. Saya bisa ketemu dokter? Bisa. Dokter. Bu, ini saya bu. Yang dulu waktu saya ngemis, ibu kasih makan. Alhamdulillah saya sekarang bisa seperti ini. Yang terakhir wal afina aminas. Kita harus bersikap seperti pohon. Kun kasyajar yurma bil hajar wa yaruddu bil thamar. Jadilah kamu seperti pohon, dilempar batu, nasi buah. Kalau kita dijahatin orang, jangan membalas berbuat jahat. Malah yang berbuat jahat kita kasih duit, itu namanya super ihsan. Kita dijahatin orang, tidak membalas berbuat jahat. Kalau kita membalas namanya adil. Kalau kita tidak membalas namanya ihsan. Kalau kita ngasih sesuatu kepada orang tersebut namanya super ihsan. Wal afina aninnas, memberi maaf itu luar biasa, nilainya lebih besar daripada materi. Ya Sadri, memberi maaf itu nilainya lebih besar daripada nyumbang ya. Saya memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak Arif, Pak Gubernur. Saya bangun masjid kasih biaya sendiri. Ada yang nyumbang saya terima, enggak doanya kayak tadi. Romo udah ngasih contoh 50 juta. LDII udah ngasih contoh, cuman belum bilang berapa, gitu ya. Pak Jadiri kita butuh granit 700 meter, ya dia udah iya aja. Tinggal Gubernur kita tungguin. Tepuk tangan Pak Gubernur. Silakan sambutan Pak Gubernur. Aku paksa terusin aja deh. Saya kalau di sini kayak bayarnya lebih mahal deh. Tadi aku diajarin nama hadis. Saya kalau pakai hadis kan dapat amplop. Saya kalau pakai hadis pulang nggak kasih amplop. Parcel udah berapa? Awas. Saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Pak Kiai, Pak Padi, Pak Kiai, ada Pastor. LDI. Ini aku akrab banget, ada cerita. Untuk semua yang hadir, Bapak, ada ibu-ibunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih dan menyampaikan juga minta izin dan izin, mohon maaf lahir batin, bersama pribadi maupun keluarga. Ya saya kalau suruh kesini saya malas kesini sebenarnya. Kenapa? Saya malas kalau datang ke Isodri bukan itunya tuh. Orang suka pikirannya politik gitu. Saya ini sebenarnya bukan orang politik, saya ini orang kerja sebetulnya. Makanya saya menghindar sekali mendatangin yang namanya pesantren, masjid-masjid. Ketika saya datang bilangnya apa? Ahok pencitraan katanya. Padahal saya dari kecil itu sudah hidupnya di tempat saya itu 93% Muslim. Habib Adi ini kenal saya di Belitung. Saya nggak kenal banget sama beliau sebetulnya. Jadi kita dulu belum dapat panggilan gitu ya. Belum dapat hidayah. Nah, masih hidayah sudah tinggal di masjid. Nah, kalau bapak saya selalu ngajarin gini, kalau dengar orang mau bangun masjid, lu mesti cepat-cepat duluan. Ya. Kenapa? Karena ada ceritanya nih. Ini nggak berlaku bagi Isodri. Sudah pasti bersumbangan, jangan kasih makan nanti bayar. Bapak saya bilang, kenapa mesti duluan? Kirim batu pasir dulu. Mau masjid kirim itu dulu. Kenapa? Kalau masjid itu diperluas atau direhab, tetap barang kamu kagak hilang. Kalau kirimnya terakhir itu kirimnya cat, seng. Kalau lagi direhab, hilang tuh barang tuh. Karena menurut kepercayaan Muslim, selama itu dipakai terus, pahalanya hitung terus tuh kayak celengan katanya. Nah kalau kamu kasihan batu dasar kan kagak hilang-hilang tuh. Terus fondasi jalan katanya. Kalau nggak mikir batu granit dicongkel tak kira-kira. Dipindahin lagi. Kalau nggak dipindahin, ya sumbang setengah juga gua rela. Gini kan, kalau dia ungkit-ungkit, wah rugi gua hidup dagang. Kenapa Isodri begitu kaya kan? Matanya juga sipit. Kayaknya sipit saya sama beliau lebih sipit beliau. Makanya lihat duitnya lebih gede beliau. Saya masih kurang lihatnya. Matanya lebih sipit deh. Karena jadi ya suka bercanda besok. Saya juga bilang, kalau dia minta duit sama saya, nggak bisa. Enak aja lu, mobil lu, gua hitung-hitung lebih mewahnya. Di rumah gue kagak ada PM begitu kan. Mercedes lagi. Itu kalau lihat, berarti dia lebih kaya dari saya dong. Ini buat masjid, buat masjid. Tapi kalau urusan masjid, ini urusan pahala bos. Ini urusan Isodri gitu. Ini beda kan. Ya. Jadi memang ya teman ya enak gitu ya. Kadang-kadang kita cerita banyak lah soal perkembangan Islam apa termasuk dia suka koreksi. Jadi kalau orang mau hoki mesti punya ladang, mesti punya usaha.
Hari ini rakyat kita mau minta sertifikat dia susah. Ini yang saya protes. Harusnya semua orang punya tanah itu pemerintah bantu kasih sertifikat. Ini prinsip hadis yang saya tafsirkan. Kalau saya boleh temukan, ternyata orang itu wajib bayar BPHTB. Mati gak dapat warisan bayar BPHTB. Puluhan juta, ratusan juta. Mana mungkin kita mensertifikatkan tanah kita, karena yang paling mahal kan BPHTB. Makanya saya lagi siapkan pergub, saya cari-cari dulu. Karena kalau aku buat sesuatu suka ditangkap-tangkapin melulu, takutnya udah kenyang dipanggil BPK, KPK, Bareskrim. Sarannya apa? Kita membuat kebijakan menguntungkan Pemda, bukan buat saya pribadi. Saya bingung gitu loh. Makanya saya harus hati-hati sekarang. Saya lagi cari dasar mau menghilangkan permohonan sertifikat dari bayar BPHTB buat yang pertama kali punya tanah. Ini kita disiapkan. Mudah-mudahan aku nggak ditangkap lagi urusan itu. Tapi kalau yang kedua, ya bayar. Tapi kalau nggak mau bayar kedua, ya suruh anak dong. Kan bisa nama anak supaya masing-masing punya sertifikat. Oke, so dia ada ilmunya lagi nih. Anaknya cuma 3 gimana? Anak bini yang lain. Misalnya, ada teman saya tuh, mohon maaf, saya punya teman baik ini. Baru meninggal lebaran kemarin. Lebaran hari kedua meninggal beliau. 80 tahun. Namanya Pak Mursalim. Saya datang. Saya tutup dan saya buka. Saya mau lihat. Mana dekat. Kita sering bahas. Yang khas EDI itu Al-Quran suka coret-coret Pak. Kita nggak mau berdebat soal tafsiran ini. Meninggal. Nah, beliau itu selalu begini teman. Suka bercanda. Sudah sunnah Nabi itu. Lalu sudah Nabi udah nambah istri belum gitu? Ini banyak waktu. Ini bercanda karena orang tua. 80 tahun teman baik bapak saya. Nah, saya tunggu. Ya saya datang pagi-pagi dengan. Kalau di tempat saya itu ada yang meninggal, masjidnya pasti bunyi sirene. Lalu ya biasa. Assalamualaikum, umumkan siapa yang meninggal. Karena ini kan kecil kampung. Oh udah dengar. Oh iya. Nah saya ini nggak mau bicara soal itu. Tapi minimal saya pengen BPHTB itu pertama kali tidak bayar. Kalau NJOP, PBB sudah. Kita sudah bikin yang 1 miliar tidak bayar PBB. Saya tidak ingin orang yang susah itu harus kehilangan tanah. Nah sekarang saya lagi bimbang, apakah semua digratiskan? BPHTB. Kita ada pertimbangan keadilan. Tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Saya kira semua agama mengajarkan datang untuk membawa, mewujudkan keadilan sosial. Nah kita lagi pikir apa 2 miliar, apa 5 miliar nilainya. Supaya tidak bayar BPHTB. Atau sekaligus semua yang pertama kali waktu jual baru kena. Nah itu dasar orang punya tanah. Yang kedua, yang menurut saya yang memang mirip-mirip gitu ya. Jadi orang itu harus punya lahan usaha, harus punya pemimpin yang tadi sidik, patona, pabrik, amanah. Yang ketiga, ini tafsiran untuk ilmu sampai ke negeri Cina ini adalah kalau bicara pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Bahasa Mandarinnya Konghucu itu Iu Kiao Le. Iu itu ada, Kiao itu pendidikan, U itu tidak, Le itu pengotakan. Nah saya kira yang dimaksud Nabi tuntutnya mau ke negeri Cina itu. Bicara pendidikan tidak boleh ada pengotakan. Nah kita tambahin, kesehatan juga gak boleh. Banyak orang sakit gak berani berobat. Maka kita Pak Jokowi terbitkan KJS dan KJP. Tahun ini kita mulai berpikir kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri, anak-anak yang pegang KJP, kami akan berikan 18 juta setahun untuk dia punya modal hidup untuk kuliah. Karena kalau dia nggak ikutin pendidikan yang baik, hari ini kita nggak maju sebagai bangsa.
Kita ini diskriminasi. Orang miskin nggak bisa dapat sertifikat karena BPHTB macam-macam, nggak mampu. Orang miskin nggak bisa sekolah, terus bodoh, dia mau usaha. Ini yang kita mau perbaiki. Nah, apalagi yang mau kita lakukan? Kami juga berpikir sekarang, kenapa bangsa kita kalah dengan bangsa lain? Kita bicara masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Kita gimana mau lawan bangsa Eropa? Orang Argentina makan daging sapi rata-rata per kapita setahun 16 kilo. Orang Australia, Amerika 14 kilo. Bangsa kita berapa kilo? 2 kilo. Itu rata-rata, itu pun termasuk saya yang makan 30 kilo per setahun. Dibagi rata. Orang Jakarta 5 kiloan. Bagaimana kita punya nutrisi yang baik? Baik, kami juga mulai bikin. Yang tua tuh udahlah, udah memang kurang gizi dari awal, nggak usah pusingin. Nah, duitnya gede nih. Nah, kita mulai berpikir anak sekolah. Jadi yang pegang KJP yang nggak mampu, kami mulai jual daging sapi hanya 39.000 sekilo, ayam hanya 10.000. Kemarin kita tes 2 bulan. Nah, ini kalau ini bagus, tahun depan kita akan mulai tingkatkan supaya orang dapat makanan yang gizi yang baik. Nah, kami yakin kalau gizi baik, kesehatan baik, pendidikan baik, akhlak juga baik. Akhlak itu mau tidak mau diajarkan di mimbar. Semua agama mengajarkan. Lalu guru saya bilang gini, nggak apa-apa, kamu nggak perlu kalau ulangan, maka ulangan dulu ya. Nggak perlu kerjakan soal Arab yang bisa nyambung Arab Indonesia, Indonesia Arab 3 soal. Jadi saya kerja 7, hitung 10, lumayan kan? Jadi yang orang Islam kalah sama saya nilainya. Nah, itulah berkahnya dilarang masuk masjid. Gitu. Yang mudaratnya, aku nggak bisa ikut MTQ. Serat-serat bahasa MTQ mungkin juz 30 pun gua hafal. Kalau boleh masuk kan, mungkin hafal. Sekarang ya, nama hidayah Allah yang bikin. Ini perjalanan. Saya juga kenal Gus Dur baik. Gus Dur juga mendukung saya beberapa kali calon gubernur. Gus Dur salah satu pengajaran Gus Dur yang sampai sekarang saya ingat, dia bilang ini, kalau kamu makin beribadah, tidak makin menjadi rahmatan lil alamin buat semua orang alam, ibadahmu ada masalah. Kita nggak bicara ada hidayah atau enggak dulu. Kalau kamu makin beribadah, kamu nggak jadi rahmatan lil alamin, kamu bermasalah. Pasti ada yang salah nih. Mesti ini kira-kira omongan ya sudah. Tapi kita udah masuk seperti ini, saya bersyukur sekali dari kecil teman-teman muslim. Saya kata orang Kristen dari kakek nenek, memang ikut ke gereja. Saya juga orang yang rajin ke gereja. Waktu masuk ke politik Pancasila, saya agak bingung juga. Karena beberapa tokoh gereja penyerangan Islam merasa Pancasila bertentangan dengan agama. Lalu saya kan ke P4 macam-macam dulu. Saya bergumul juga. Mana mungkin sih Soekarno-Hatta yang begitu muslim, satu Padang, satu Jawa, membuat ideologi bertentangan dengan dasar agama. Gak mungkin, tapi gak ada yang jelasin sama saya waktu saya sekolah. Kemudian saya temukan gini, ada 2 nabi yang saya hidup belajar, Nabi Muhammad dan untuk Kristen jadi Nabi Isa. Ada 2 nabi mengucapkan kalimat yang sangat penting menurut saya. Nabi Muhammad mengatakan ada kata gini, hablum minallah, hablum minanas. Hubungan Allah dan sesama. Ini menarik. Lalu Nabi Isa juga pernah ditanya dari orang Yahudi, dari suku hukum Taurat, Musa. Kita percaya Islam Taurat, Daud, Injil, Quran. Memang ada sebagian orang Injilnya palsu. Kita nggak mau debat itu. Ini saya kasih kuliah, ini berantem sama Pak Kiai. Terlalu panjang kita bicara itu.
Tapi satu hal yang menarik, nggak bisa ditanya dari suku hukum Taurat Musa mana yang terpenting. Lalu Nabi ucapin kalimat yang mirip dengan yang Nabi Muhammad sampaikan. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Yang pertama dan terutama. Yang kedua yang sama penting dengan itu, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi Pancasila kita gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial. Inilah hablum minallah. Jadi saya langsung kaget. Waduh, pemimpin negara kita ini luar biasa. Jadi siapapun yang hidup di republik ini, kalau dia ngaku beragama, maka pasti dia akan mengamalkan ideologi Pancasila dan menjadi rahmatan lil alamin buat banyak orang. Karena mulai sadar kan, kata Gus Dur. Nah itu yang membuat saya begitu semangat. Kalau Bapak Ibu membicarakan soal hidayah, naik surga atau enggak, saya kira ini milik Allah. Kita nggak pernah kepikir bangsa Indonesia, kalau kita gunakan Islam sebagai standar, maka Indonesia itu bukan dari Sabang Merauke. Kenapa? Karena kita mulainya dari kerajaan Hindu, Majapahit standar kita, kerajaan Sriwijaya Buddha standar kita. Bisa nggak satu hari bangsa Indonesia semua mayoritas jadi Muslim? Bisa, kalau Allah menghendaki. Dulu animisme juga jadi Hindu, Buddha, Islam. Banyak orang merasa hidup ini ya kalau kita jadi berkat buat orang itu baik. Nah, saya kira itu saya bukan mau menghindari datang ke Bapak Ibu. Kadang-kadang kan wali kota ngajak gitu ya ke masjid ini. Saya suka bilang janganlah. Kenapa? Masa kampanye aku malas. Aku malas tuh. Kalau ada masjid-masjid yang nggak selesai, yang intip diem lah. Istilahnya ajaran Nabi, kita kasih tangan kiri, tangan kanan jangan ketahuan lah. Nah, ini kita. Pakai, tadi pakai riak, itu riak. Nontoin. Enggak, kalau pakai ini memang aku nggak yang saya tahu. Dia pikir nodong terus nyumbang dong. Aku yang riak pakai. Aku pakai alasan juga. Nah, tapi pakai nggak usah khawatir. Sumbang rumah ibadah, semampu saya suka, pasti saya suka bantu. Saya dari Belitung begitu. Tapi saya nggak sembarangan bantu. Bapak Ibu kalau udah mau bangun masjid, bangun musola, ataupun gereja, vihara, saya pasti tanya begini, maksud EDI gitu. Jamaahnya sumbang berapa? Tiap minggu berapa? Berapa orang yang sholat di sini? Kecil, terus saya suruh orang saya intip. Jamaahnya naik mobil apa? Mobil mewah nyumbangnya 5.000. Kalau nyumbang, ini mah mau kasih duit, kasih tahu siap kirim kiai, khotbahin. Khotbahin enggak? Tapi kalau memang banyak yatim, janda, atau orang tua, kaum duafa, dia udah kasih, mungkin dia hanya kasih 1.000 seminggu, tapi duitnya itu mungkin hanya punya 5.000, 2.000 dia. Bisa jadi kalau tinggal sama orang tua, mungkin 5.000 itu 5.000 dia minggu itu dia kasih, maka dia kasih lebih banyak daripada orang yang punya ratusan miliar hanya kasih 10 juta, 100 juta, kayaknya gede, padahal itu secuil dari hartanya. Makanya saya bilang saya butuh cek. Kalau memang betul nggak mampu, saya akan ikut urunan. Saya bisa jadi bupati di Belitung Timur. Itu ceritanya itu menarik, Bapak Ibu. Saya mengerti sekali ajaran Islam. Gus Dur pun bilang sama saya, secara normal, nggak mungkin orang Islam memilih non-Muslim jadi pemimpinnya. Apalagi pakai surat Al-Maidah 51.
jangan jadikan kaum Nasrani Yahudi jadi pemimpin. Jadi pada konteksnya nggak begitu. Kalau kita baca Al-Quran baik-baik, waktu masuk ke Madinah, Nabi Muhammad menunjuk wali kota itu Yahudi. Walaupun setelah Nabi meninggal dia jadi walaf dapat hidayah. Tapi waktu ditunjuk pada bapak itu baca. Jadi guru saya bohongin saya, jadi nggak tahu. Ini cerita yang ada. Nah, jadi saya berpikir, Rasul juga ngomong, nggak mudah. Kecuali kamu betul-betul bisa melakukan sangat adil, kamu sangat jujur, sangat capable, itu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu jadi minoritas, biasa-biasa saja. Maling juga, siapa yang mau pilih? Mending mau pilih yang sesama maling, dong, betul nggak? Yang penting seukhuwah, ya, seakidah atau apa gitu kan? Ini memang fakta. Jadi Pak Arif bilang betul. Kalau semua orang bilang agama sama, dia nggak beragama. Kalau semua orang mengatakan di luar agama saya dia masuk surga, dia nggak, berarti kurang baca kitab suci dia. Tapi ketika kita bisa menerima orang lain, itulah toleransi. Kenapa? Karena Allah juga maha toleransi. Nah ini yang saya kira bagi saya masjid itu saya senang. Kita cek, nggak usah gembar-gembor gitu datang atau apa seremonial. Saya nggak pernah lakukan. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan, saya nggak pernah bikin baksos sejak saya mulai politik. Saya nggak pernah ada baksos, saya nggak pernah bagi sembako, nggak suka saya. Itu namanya bantuan sosial. Yang kita butuhkan itu keadilan sosial. Sama kayak KJP. KJP itu begitu orang punya tarik duit, saya cabut. Kalau saya sebagai politisi, lu mau narik aja deh. Yang penting lu hutang budi sama saya. Kita enggak, KJP kami ini makin turun. Kenapa? Begitu ketahuan dia tarik kontan, kami cabut. Marah sama saya, gak mau pilih saya, gak apa-apa. Karena inilah kebenaran, inilah fungsi Nabi yang dilakukan oleh Nabi-Nabi dulu. Orang rakyat harus dididik apa itu kebenaran, bukan kursi jabatan. Saya lebih baik tidak dipilih semua orang, tapi Anda mendengarkan apa itu kebenaran. Daripada saya membohongin orang terus saya jadi pejabat, tanggung jawab di akhirat yang nggak tahan. Jabatan sementara 5 tahun cepat sekali lewat. Tambah 2 kali 10 tahun cepat lewat. Kata harta juga nggak bawa pulang ke akhirat juga. Saya kira semua saya dari kecil diajarin. Saya lebih baik pengajaran agama Islam. Kalau saya diberi itu jadi bupati, kenapa jadi bupati? Itu menarik. Saya cerita seperti ini. Dulu kan bupati dipilih oleh DPRD. Di tempat saya itu DPRD, Partai Bulan Bintang, fraksinya itu 55%. Kira-kira jadi bupati, wakil bupati itu kan siapa? Bulan Bintang, 55%. Kalau usah ngomong, ketok satu fraksi 55%. Saya bisa jadi bupati nggak logikanya? Nggak mungkin. Partai saya kursinya cuma 10% PIB. Itu punya Dr. Cikil, orang Padang, lahiran Kudus. Lalu waktu selesai kampanye, banyak sekali masjid musola, mohon maaf gitu ya, yang dijanjiin uang waktu kampanye, itu nggak jadi, uangnya nggak datang. Ada oknum calon yang kalah, yang bisa datang ke masjid narik kembali semen. Kayak Pak Habib ini diberi ditahan itu. Saya berpikir itu keterlaluan. Makanya saya yang terbilang kafir dan terkutip, saya kan DPRD, mereka datang ketemu saya, makanya di situ saya mulai belajar. Kita urutan masing-masing. Di kampung ini tiap bulan kamu sumbang berapa? Tadi saya sumbang 2 juta untuk nyelesain masjid ini. Udah, saya ikutan urunan 2 juta.
Ini 5.000, saya urunan 5.000. Ada yang miskin banget, udah kemudian saya 30 juta nih. Ada yang susah banget, anggup Pak. Ini butuh 203 juta nih, selesai nih towernya. Ya sudahlah, kita nggak mampu cek, oke kita bantu. Waktu saya lakukan itu, kepikir nggak saya bisa jadi bupati? Enggak. Saya hanya pengen melihat masjid ini, surau musola di Belitung itu nggak terbengkalai, bagus. Apa yang dekat lebaran orang panik, Pak, apa ya teman, tolong. Ini mau lebaran, atap semua janji buka-buka, tentang nyumbang lagi. Ini dekat lebaran ini. Ya, di paling saya di Belitung, paling tahu kasus di Belitung. Makanya saya mohon maaf, gak heran Partai Bulan Bintang dari 55%, begitu jadi bupati, pemilu tinggal 7%. Habis. Kenapa habis? Saya bantu saja, betul-betul niat saya hanya pengen lihat tempat ibadah baik. Kalau udah tahu pilkada langsung, Bapak Ibu bisa susun sama saya. Pengen niat dapat suara. Saya bantu saja. Nggak taunya 2005 baru 7 bulan lebih jadi DPRD saya. Pemerintah bilang mau uji coba pilkada langsung masyarakat dan ini hop maju bupati hop. Mana bisa? Ini Kristen ini minoritas, turunan Cina lagi. Terus 3 minoritas, kagak kampanye, kagak kasih duit, kagak sembako, kagak baksos lagi. Nggak kampanye loh saya, nggak ada bagi kaos, nggak ada bagi apapun. Susah main politik seperti itu sebetulnya. Yang penting kamu maju, ya benar. Nggak kampanye ya. Bapak Ibu boleh cek ke Belitung Timur. Data KPUD Belitung Timur tahun 2005, Ahok tidak pakai jadwal kampanye. Kenapa? Nggak ada duit. Ngapain kampanye di sini banyak? Rugi. Orang datang katanya. Ngapain? Orang mau kerja kok. Kalau gue kerja setengah mati kok. Dimusuhin semua orang lagi nih. Ya sudah, kepilih tuh 5 pasang, 37,13%. Calon PBB berapa? 21%. Golkar 22%. Padahal dulu syaratnya 25%. Jadilah saya jadi orang aneh pertama di Republik ini. Jadi pemimpin, bupati. Saya kan bukan pemimpin, saya ini pegawai yang kerja buat Anda. Di tengah 93% muslim, 55% masyumi, kira-kira gitu. Saya bantu bangun masjid MDI, wah dimusuhin tuh. Karena MDI kan sholatnya kan ada sedikit masalah tuh waktu itu. Tapi dia bisa beli motor yang bagus, itu start, Assalamualaikum. Ada yang bismillah motor itu, kalau ini enggak, ada motor Cina yang begitu start bisa bunyi Pak. Mungkin waktu itu, wah MDI top juga nih. Kenapa saya dekat sama MDI? MDI ini bentukan Golkar dulu Pak, agak support dulu. Dan bapak saya ini dekat sama Golkar, kita pengusaha dekat. Makanya saya tokoh-tokohnya itu saya dekat. Mas Yumi dekat nggak bapak saya? Dekat. Tetangga saya Haji Karim itu Mas Yumi. Raja Ali abangnya juga Mas Yumi, kemudian karena dilebur jadi P3. Itu rumahnya waktu mau jual, udah meninggal, cucunya semua pesan gini. Itu saya tulis kampung Ahok itu rumah Haji Karim. Dia bilang ini hanya boleh jual untuk turunan teman saya, orang lain nggak boleh jual, karena ini hubungannya dekat. Nah saya nggak peduli Anda aliran apa bagi saya. Tugas saya adalah manajer mengurus ini. Nah, lalu misalnya kemarin saya pulang, saya masih suka bersilaturahmi dengan teman-teman bapak saya, masih baik yang hidup. Guru saya pun masih hidup, 86 tahun. Kakek nenek saya masih sehat, 92 tahun. Saya nggak tahu makan apa di Belitung, sehat-sehat tuh. Banyak umur. Di Jakarta pun lumayan. Jakarta kesempatan hidup kita sekarang 78 tahun rata-rata. Nah saya mau tingkatkan kesehatan, rumah sakit kecamatan harus ada supaya orang nggak sungkan di Optama. Saya harap bisa 80 tahun hidup orang sampai 90 tahun. Itu tingkat ukuran keberhasilan pejabat. Berapa panjang
orang itu bisa hidup, berapa lama sekolah, bagaimana ibadahnya, budayanya, itu otak penuh, agama, budaya, pendidikan, perut penuh, berarti sehat, umur panjang, dan dompet penuh. Makanya saya ingin nanti bus semua murah, 3,5 saja naik, nggak usah bayar lagi semua, 3,5. Kalau sehari mungkin 7.000, kami mau subsidi, bangun rumah yang banyak, dompet penuh. Saya kemarin lebaran pulang ke, saya mohon maaf agak panjang supaya bayarannya agak mahal. Kita mau, kita mainnya puluhan juta bayarnya. Transfer dibuktiin kan. Kalau khotbah itu boleh dibayar, nggak melanggar gratifikasi kan. Seminggu bayar boleh ya Pak. Bicara waktu saya pulang, teman bapak saya sudah tua, 76 apa ya? Dia lebih muda dari bapak saya. Dia bilang gini sama anaknya, Hop, kamu itu nggak usah heran dihajar kiri kanan. Kenapa Pak? Kamu kan udah kuanggap kayak anak sendiri, kayak teman sama bapak pulang. Kalau bapakmu sama saya dulu, kalau masuk ke hutan, suruh cari kayu. Bapak-bapak kami itu bilang begini, potong kayu, lihat yang paling lurus. Kalau yang bengkok, jangan ditebang. Kamu harus cari yang paling lurus, kamu tebang. Itu syaratnya. Yang bengkok, jangan. Nah, sama kayak kamu. Kalau kamu masuk ke dunia politik kita yang agak kacau, semua bengkok, kamu lurus sendiri, ya lu ditebang sama orang. Semua orang itu masuk ke hutan politik, dan kamu lempeng sendiri, ya kamu pasti akan ditebang. Nah, kayak kamu butuh cari teman yang banyak, supaya pohon lurusnya banyak. Jadi lama-lama keburu, pohon lurusnya nggak habis tebang. Nah itu yang nasihat-nasihat yang buat saya suka datang lebaran atau ketemu teman-teman. Ya saya terbuka. Jadi kadang-kadang beberapa kiai suka kasih hadis ke saya, kasih apa, pastor, pendeta kasih, ya sudah saya terima saja. Kenapa yang baik-baik tidak kita terima? Oh semua juga keputusan di tangan Tuhan. Nah saya kira itu dari saya. Kalau untuk lantai nggak usah khawatir, aku suka kalau lantai. Ya, tepuk tangan dong. Tapi kalau soal cat, aku mikir-mikir dong. Sound system mikir-mikir, nggak sengaja. Ini hanya bercanda aja. Saya kira Bapak Ibu, kalau ada keperluan, semoga ada nomor telepon saya. Ada clue. Lantainya mau naik jadi lantai 3 juga Pak. Ya kan, kita ada clue. Kita selalu mendorong Bapak Ibu ada apa-apa lapor duluan camat wali kota. Kalau sampai nggak ladenin lapor saya. Karena saya kan mau tidak mau kan dikontrak, disumpah bekerja buat Bapak Ibu. Bukan sebagai imam, nggak bisa saya. Tapi kalau administrasi keadilan sosial di Jakarta itu tugas saya. Nah saya juga sampaikan kalau ada yang lebih baik dari saya, ada calon lebih baik dari saya. Yang Bapak lihat dari Sidik, dari Fatona, dari Amanah, dari Tablik, jangan pilih saya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kenapa kalau Bapak-bapak pilih saya, Bapak-bapak rugi? Kenapa rugi? Ada yang lebih baik, kenapa mesti pilih yang lebih jelek? Punya uang bisa beli motor Jepang, masa beli motor Cina? Coba deh pakai. Mana ada mobil buatan Cina? Semua mobil buatan Jerman. Tapi kalau makan, ya makan masakan Chinese food. Betul kan? Penghasilan dolar Amerika. Tapi kalau istri Indonesia saja itu sudah. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan hidup itu istri Amerika mati loh bayarnya. Gaji di Indonesia. Ya kan? Makanan Jerman kurang enak, sosis babi lagi mus. Cina. Mobilnya Cina, aduh sengsara dia dari itu. Nah itu neraka dunia. Tepuk tangan buat gubernur kita. Pak. Cara main kiai. Iya bro. Iya. Bayar ini, duit sumbangan banyak banget ini. 4 artis sudah. Kita doakan
sehat walafiat. Bangun Jakarta lebih hebat lagi. Setuju? Iya. Nggak bicara politik, dia juga nggak mau bicara politik. Nggak usah diterjemahin dasar dia kemarin, persaudaraan saja bilang. Alhamdulillah. Kemudian saya mohon kepada Pak Gubernur, karena di sini ada pengajian tiap hari Selasa, ulama kiai-kiai, depan rumah saya itu jalan, tolong dipercepat dilebarin. Iya, aduh Pak Walinya cepetan lah. Iya, no camatnya ada Pak. Camat berdiri, camat cakung. Tuh Pak, tuh sempit banget jalanan, pada macet di situ katanya kiai pada parkir begitu. Iya, insya Allah. Ya, pokoknya gubernurnya yang bisa membangun Jakarta, gitu kan? Dan mesejahterakan rakyat. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Gubernur atas kunjungannya. Ulama berterima kasih, halal bihalal, Dewan Gereja dan Romo yang udah kawin-kawin katanya. Dia bilang katanya buat kiai aja dikasih gitu begitu. Terima kasih banyak Pak Romo. Dan doa penutup kita persilakan kepada Kiai Rais untuk memimpin doa. Jangan bubar sampai makan siang, sudah siapin nasi kobuli. Nanti Pak Gubernur agak bisa karena istirahat harus masuk ke rumah saya. Semua gubernur pada masuk di sini dulu. Sutioso, Fauzi, Pak Jokowi, nanti kan Ahok ini masuk sekarang. Ya, jangan ikut semua wartawan. Rumah saya kecil soalnya. Ntar bagi gede baru saya masukin semua. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Allahumma ihdina bihudak واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak, mohon maaf semuanya atas perhatiannya. Ada kekurangan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian hari Selasa. Halo, Komandan. Pokoknya di kampus itu dalam ada yang pada mau sampai. Ya. Saya dulu. Oh iya, murid Ramben ini. Iya, makan lagi. Ayo, Ramben. Masih wartawan. Pak, gimana Pak dengan kunjungan Pak Kiai? Oh, saya menuhin undangan beliau aja. Ya. Kebetulan hari ini ada kawinan PNS dekat sini. Nggak tahu tanya sama beliau. Persaudaraan, silaturahim persaudaraan. Halal bihalal ya. Halal bihalal jurus silaturahim. Saya mau lihat mobil-mobil koleksi Pak Kiai juga. Ada Pak, banyak. Aku foto-fotoin, aduh banyak bagus-bagus mobil. Pak, anjuran Pak Kiai untuk membantu masjid ini. Rahasia. Kalau bantu masjid mah selama orang mau urunan ya kita pasti ikutan dari dulu. Ya. Kalau bantu Pak Kiai mah dia lebih kaya dari saya, mobilnya lebih banyak. Kalau urusan masjid urusan lain. Amin. Makasih. Ayo, Pak. Udah jalan. Udah. Enggak, udah. Pak IRP jadi Pak nanti setelah Jadi mungkin Selasa mulai mau lelang. Pergubnya mungkin Senin saya datangan. berarti Selasa langsung Pak ya. Ya. Ayo, Ke Dramben. Ini udah siap. gabung aja. Kita kan kembali tinggal, maka kita butuh tarik berdosennya Bina Marga. Ya. Pak, kalau IRP udah ada berarti yang ganjil genap juga tetap diberlakukan Pak ya? Kan masih mau pasang gitu, Pak. Enggak, kalau udah IRP nggak ada ganjil genap lagi. Oh gitu Pak. Foto sama Dramben ini. Nah, itu kan seleksi internal DPP. Apa nggak ikut daftar? Nggak perlu daftar itu. Lihat belakang ada orang. Lihat belakang. Sip, aman sip. Apa itu?
Om.